warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wal qur'ani amin. Amma ba'du, ingkang tansah kula hormati Bapak Kyai Mahfud selaku pengasuh mushola Nurul Iman Sidasari Wetan. Ingkang tansah kula hormati Bapak Kyai Mustahir selaku termasuk takmir mushola Nurul Iman Sidasari Wetan. Ingkang tansah kula hormati Kasat Korjab Kawunganten dan seluruh tim sesepuh kula niku. Ingkang tansah kula hormati ugi dumateng jajaran pengurus anak cabang Ansor Kasar NU Kawunganten, panjenenganipun Bapak Maktum SPDI Sekjen PASN, dumateng Ketua PAC Ansor Kubang Ampung, panjenenganipun dan Budaya Par ya, PR ya, pimpinan ranting Kubang Ampung, dumateng panjenenganipun Kasat Korkal orang mana ya, dan Bujiman Silah Kasat, Kasat itu ini dan Agus. Yang tansah kula hormati dan ibunya itu dumateng ibu jamaah mushola Nurul Iman yang tansah kula hormati santri putra Pondok Pesantren Nurul Muhtadiin yang tansah kula hormati seluruh anggota Banser ingkang hadir wonten ing majelis ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah, disyukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat dumateng kita sedaya sehingga kita saged makambal wonten ing menika majelis inggih menika rutinan gerakan pemuda Ansor pimpinan ranting Kubang Ampung. Mugi-mugi acara dari menika saged pinaringan berkahipun saking Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita tujukan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampun kita umatipun saking zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman enak, ngantos mereka zaman sing pun enak. Zaman ingkang sampun terang benderang, maksudnya terang benderang iya, itulah lampunya Pak dia kan zaman sempur enak, dia udah pasar air zamannya. Mugi-mugi kita sedaya binaran sama beliau dijadikan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing yaumil qiyamah mangke binaran sama pun Allahumma amin ya rabbal alamin. Nuwun sewu sadereng kula matur kok pilih mangke kula matur kata keteranganipun kula nyuwun agung pangapunten dumateng sedaya ingkang hadir dari menika. Ikhlas nggih? Apakan kok enten keterangan. Alhamdulillah dari menika
kula niki ya diamanati saking PR Ansor Pulau Kampung untuk ngaji lah ya kodokok ya kan kodokok bareng tapi mudah-mudahan kodoknya ya doa ngasih manfaat doa amin. Ceritanya itu cerita sing biasa mawon niki karena kita ini tentang perkumpulan jangannya sendiri perkumpulan di tentang ADAR terbaru perkumpulan Nahdlatul Ulama apa-apa lah NU baru nah karena NU nang ngomong NU nang dalam cerita agama itu ini sekali bahasa ini madan angel kok ini bahasa ini biasa banget. Kita perlu tahu sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama atas inisiatif Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan bertempat di tempat Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah dicetuskanlah nasi ini hanya perkumpulan Nahdlatul Ulama. Kapan sih berdirinya Nahdlatul Ulama? Kita di 6 masa ini nunggu buka ke, menjauh ke, sudah sambuka. Ya, bo nyambut cewek di tahun anggaran dulu. Ya apa lumayan apal lahirnya 30 Januari 1926 Masehi. Itu tahun Masehi. Tahun Hijriah itu 16 Rajab 1444 Hijriah. Berarti kita tahun ini memperingati 99 Hijriah. Hijriah tahun Hijriah ini tahun Masehinya 98. Nah, ini menjelang 1 abad NU. NU itu pun ajeng 100 tahun. Ketinggalan itu pun berikut pun ada kemajuan. Alhamdulillah kemajuan itu luar biasa. Dan ini jumatan sedaya mawon bahwa NU itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan para alim ulama dari dicetuskannya NU ngantos peniki niku tujuannya nopo niku NU berdiri. Si jalan ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umat. Padahal si mendirikan itu yang Islam, yang Muslim. Tapi tujuannya kok kemaslahatan umat. Dan orang kok kemaslahatan Islam kok. Berarti kan pengertian arti luas bahwa NU itu memang pancen go umat. Go umat siapa? Ya go sekabiane. Terus kita bisa berkecil hati di kadang enten berita kadang enten sing misalnya Gusman kita atau Menteri kok menyambut di hari selain Islam, hari besar Islam, kadang ada semua senangan ya Pak. NU itu orang membawa Islam ke sekalian. NU itu dicetuskan memang bahwa kemaslahatan umat itu dasarnya itu. Terus aku kaget, wong NU ada kagetan, ada gumunan, pokoknya ada kagetan. Anak apa-apa misalnya main zaman siki, zaman HP. Jadi ya kok biasa baik, melaku baik sesuai tugasnya masing-masing. Sebabnya nak minder
Ramadan, terus apa? Terus orang semangat karena krungu sebelah, krungu ini dan krungu itu, orang main intinya, yang mengakibatkan kita akan terpuruk. Jadi kita harus semangat. Adapun struktur organisasi, saya yakin pasar harus lebih kabeh, tapi tambahnya enten masih sekolah ya di PPNU, dan di PPNU. Nah, sini kelas kali di SMA ya sudah masuk ansor. Dari kepengurusan, niku sing pertama niku PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tingkatnya itu di pusat, kadang anak bocah orang ngerti ya apa PBNU nang di anu apa, ternyata PBNU itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama sing tingkatannya pusat, kantor itu tang Jakarta. Kemudian di sore kali di bawahnya lagi ada pengurus wilayah atau PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, bertempat di masing-masing provinsi. Berarti masing-masing provinsi, sebagian besar provinsi di Indonesia itu ada pengurus wilayahnya. Kemudian bawahnya lagi adalah tingkat kabupaten, yaitu namanya PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Ini sore maning tingkatannya adalah tingkat kecamatan, ya gue MWC NU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Ini sore maning nggak jadi makanya. Gue pengurus ranting Nahdlatul Ulama, tingkatannya gue bisa nang desa, bisa nang kelurahan. Anak desa kelurahan dia sebabnya desa gue kepala desa, apa kepala pimpinannya itu kepala desa, nah kelurahan gue pimpinannya pak lurah, kadang jangan keliru, pak nangku kampung bukan pak lurah, itu sebenarnya pak kepala desa. Kepala desa gue melalui pilihan, sedangkan pak lurah gue surat tugas dari bupati, orang pilihan ya kan lurah langsung tugas. Kemudian ini sore maning enten para pengurus anak ranting. Pimpinan apa pengurus anak ranting itu si NU. Jadi sedikit banom-banomnya bisa nih, banom-banomnya dikenal nama banomnya. Tulis pengurusnya sedikit dari banomnya. Ada muslimat, kemudian ada bocornya muslimat ya, NU-nya ya, Network, terus ada ansor, terus ada banser, banser. Jadi ansor dan banser itu tidak bisa dipisahkan karena harus kedua-duanya berjalan beriringan. Hanya kalau di ADART-nya atau keliru, nek ansor gue nang bagian apa administrasi, habis sih nganggo satu kabel ya, muter kabel tina ansor gue juga muter. Jadi nek ansor itu nang administrasinya, lah nek bansernya itu nang lapangan, kegiatan lapangan. Jadi kulon ini masuk nang NU juga urus suwe, kok bisanya urus suwe? Mungkin pada santri-santri ini kemudian mengadu-adu roh dan mengadu-adu roh. Sejarah sekolah kawin SD, guru sewu SD-nya kan berarti alumni itu. Zaman dia akan tadi ini. Kemudian SMP, ya udah mengenal tapi belum nyatri tunggu lah, tunggu begitu ya namanya. Kan pondoknya dengan Bapak Yai Murtadi Samrono dari dulu tapi zamannya yang sendiri banyak kan subsidi, kurang menggunakan pola ya. Saya selalu pakai subsidi, pakai
Kiai Hadi. Niku guru ngaji dulu ya kan juga guru ngaji juga. Terus kang itu guru-guru ngaji niku zaman riyen niku pondoknya dari kados niku kasih apa sih? Pokoknya sekitar kayu lah. Nekan ini ngerti ya, kan marmer, misteri banget. Lah kamar sepira tokai ini. Alhamdulillah sedikit sambut luar biasa pembangunan meningkat dan santrinya dari berbagai wilayah. Niku Ansor dan Banser. Lah terasa malih ceritanya di Madrid, terus urutan berikutnya ini Ansor Banser ini sore malih itu nopo Ibnu dan IPPN NU. Ibnu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi ini berarti SMA ngisor lah. Sing biasanya ngawatanakan Makassar itu IPPNU itu lembaga terendah apa sih Banom paling besar itu IPPNU. Ya, ini termasuk pendidikan pengenalan. Sebab kadang ada sing urung ngerti. Jadi masalah awake dhewe, karo tanggane dhewe, karo dulure dhewe, ada sing urung ngerti. Apa itu Ibnu, apa itu IPPNU, apa itu Ansor. Ya minimal ngerti urutannya. Ibnu, IPPNU, dulure Ansor, Banser, dulure maning Fatayat Muslimah itu dulure. Sejarah Fatayat, dulure maning Muslimah, sejarah Muslimah ya NU. NU adalah sebagai pengurus tertinggi di wilayah atau di Ratin. Alhamdulillah, apakah itu musibah atau apa, saya sendiri adalah ya apa yang diamanati lah, itu sebuah amanat menjadi sekretaris di Ranting Kubang Kampung. Untuk penyebutan saja ini kadang masih keliru ya. Untuk penyebutan, jadi kalau Ansor Banser ya langsung belakangnya adalah NU, baru Kubang Kampung, baru nama Kubang Kampungnya. Jangan menyebutkan desa ya. Jadi jangan menyebutkan desa. Misalnya saya pengurus Ranting NU, yaudah Kubang pengurus Ranting pasti tingkatannya di desa. Jadi nggak usah disebutkan pengurus Ranting NU desa Kubang Kampung. Ya jauh mungkin untuk pembelajaran kita baik yang di Muslimat, Fatayat, Bok Ansore kok nggak pernah surat ya. Ya desanya dibuang aja. Baik Ansor, Muslimat, Ibnu atau IPPNU. Seperti MBCNU, itu juga tidak usah kecamatan, langsung aja kecamatan karena tingkatannya sudah di kecamatan. Ya ini sedikit lah, minimal kita bener banget syuara, tapi mengenal lah, syukur-syukur tahu, kenal dulu kan baru tahu, apa tahu dulu baru kenal. Intinya terus untuk penulisan itu juga tidak ada spasi. Penulisan juga tidak ada spasi untuk masing-masing, misalnya MBC NU itu tidak ada spasi MBC spasi NU juga tidak. Kemudian seperti PRNU ya tidak ada spasi. Kalau di sini ada Gerakan Pemuda Ansor, kalau itu sih tidak ada spasinya, harus berapa kata. Seperti PCNU juga tidak ada spasi, PBNU juga tidak ada spasi. Kalau untuk Muslimat NU, nah itu ada spasi. Kalau Ansor Banser NU ada spasinya. Itu mungkin sedikit dari pengetahuan kita. Jadi monggo kepada adik-adik ya, sahabat-sahabat calon Ansor Banser tadi sudah disampaikan. Menjauh dari orang ngaji ya, saya hanya mendukung aja bahwa tadi sudah kita sangat berterima kasih karena sudah diberikan banyak informasi, termasuk tadi kalau Mantes menjadi kaitan kalau ya
kilometer dan lain sebagainya, karena itulah yang kita alami. Untuk para yang nantinya akan menuju ke Ansor Banser, harapannya semuanya saja ini bersaudara tetangga kita, karena tadi telah diceritakan dan Julur itu memang dari sejarah diri pribadi. Saya juga sama. Dulu ketika di di sekolahnya, nah di PNI kan organisasi kemahasiswaannya NU, itu juga belum tahu saya, dan kumpul-kumpul saya ini nggak tahu, kadang 1 malam 2 malam memberi mendapat masukan, adu argumen dan lain sebagainya, itu juga belum tahu. Ternyata tahunya baru sekarang. Ya karena kita tidak menjauh. Kalau kita menjauh, ya otomatis kita bisa dimasuki oleh organisasi-organisasi yang lain. Organisasi juga butuh masa. NU pun juga butuh masa. Masih butuh orang banyak. Jadi harapan dari kami adalah monggo kita jangan sampai keluar dari jalurnya. Karena contoh misalnya santri nanti pulang ke kampung, pulang mungkin ke rumah masing-masing, itu otomatis dia akan menjadi orang yang seperti kita alami. Kalau tidak pernah tahu tentang ini, nanti di kampung pun apa sih kayak misalnya ya, saya potongan soal blokeng ya, itu menjadi tidak tahu apa-apa. Saya yakin jenengan di HP mungkin bisa melihat sana, bisa lihat di luar sana, bahkan Amerika dalam 1 menit bisa dilihat. Tapi kita mungkin orang betul ya, tidak nyampe ke sana fisiknya, tapi yang fisik yang kita ada adalah di kampung. Jadi ini sangat luar biasa kalau kita semua bisa mengadakan kumpul-kumpul seperti ini. Itu manfaatnya adalah minimal adalah untuk diri pribadi, minimal untuk diri pribadi. Kalau nanti berkeluarga, ya otomatis kita adalah bersama keluarga untuk memperkuat amalan-amalan NU-nya. Ada banyak amalan yang sudah sering kita lakukan setiap hari, Yasinan, tahlilan dan lain sebagainya, mupati, menjenengi dan lain sebagainya. Itu adalah amalan-amalan kita yang tidak biasa kita lakukan. Tapi kalau kita tidak memiliki dasar, bahwa itu adalah amalan ahli sunnah wal jamaah, itu pun bisa diambil oleh yang lain. Kita akhirnya itu terbawa oleh organisasi atau perkumpulan agama yang lain. Jadi intinya, kalau kami secara pribadi atau secara organisasi, monggo kita masuk ke dalam organisasi yang sudah jelas legal formalnya. Jangan tahu apa sing abang diberikan. Itu juga sedang menunjukkan jati dirinya, siapa saya. Karena orang legal saja berani. Jadi kita sebagai orang NU, orang perlu izin, tidak perlu izin, orang usah izin. Apa tadi yang telah disampaikan, kita harus bangga. Ini legal formal, diakui pemerintah, diakui negara, dan amalannya lagi amalan yang baik-baik, amalan yang bijak, amalan untuk kemaslahatan umat. Jadi mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, ya orang kaya bulan banyak mangan, ya oke. Tapi jangan salah, di balik itu kenikmatannya itu pasti berbeda dengan kita. Kenikmatan hidup kita nikmat mau boten masuk di NU, nikmat mau boten di Ansor Banser, nikmat. Saya setelah merasakan itu, nyong orang lebihnya, ya bu, kayaknya aku kan dari magang banget loh. Tapi seperti yang disampaikan dan siang, memang orang menikmati di NU itu dengan ada itunya masing-masing.
Mungkin kenikmatan di bidang apanya, mungkin di bidang ekonominya, mungkin di bidang sosialnya, mungkin di bidang keagamaannya dan sebagainya. Itu pasti akan menikmati itu. Kita bisa kumpul seperti ini adalah sebuah kenikmatan. Belum tentu yang di luar sana mungkin malam ini sedang ya berturun atau mungkin di berpadu bisa juga. Nah, bukan utang bisa juga. Nah, kalau kita di sini ya kita minimal silaturahmi tadi memperpanjang umur, menambah saudara, itu sudah jelas. Jadi janganlah berkecil hati, janganlah merasa minder, janganlah putus asa untuk mengikuti perkumpulan atau organisasi kita yang sangat resmi, karena kita sudah jelas-jelas mengikuti organisasi yang para pendirinya itu sudah jelas-jelas keilmuannya. Nah, mungkin saya kita urung rangkum, tapi para ulama di atas kita sudah luar biasa, ribuan hadis dan lain sebagainya itu sudah apal nanti kelotok ya. Nah, kalau bisa minimal kita mengikuti di bidang organisasinya. Tadi juga disampaikan organisasi tidak bisa berjalan kalau kita tidak bergerak. Nah, jarak orang laku orang kok tidak bisa berjalan. Nah, berjalannya itu disesuaikan. Tugas sebagai ketua ya jangan disamakan dengan yang di bagian seksi-seksi yang lain. Mungkin tugas sekretaris juga saya tahu mungkin mereka sampai pagi secara pengerjaannya atau lain sebagainya. Tapi itu memang sudah tugasnya. Kemudian yang tugas bendahara ya sama, kita kadang laporan masuk kadang rangkum, tapi tetap harus diselesaikan. Kemudian ada seksi-seksi di dalam organisasi. Saya dulu masuk di seksi apa dia advokasi ya, tapi belum kawan sing melakukan sesuatu yang tidak baik. Mudah-mudahan jangan sampai ada. Amin. Jadi kita di manapun berada, baik nanti kita sebagai pribadi di lingkungan masing-masing, dan kita juga harus bisa masuk, wong NU harus bisa masuk di segala lini. Menurut saya bicara NU itu secara keseluruhan ya, jadi termasuk NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, juga ke NU. Jadi orang NU itu harus bisa masuk ke segala lini. Kalau di dalam ilmu PPKI-nya ya masuk ke dalam Polres Sosbud Hankam ya. Sekolah siapa? Polres Sosbud Hankam. Kita bisa masuk ke dalam politiknya. Tapi adalah politik untuk kemaslahatan umat. Kita boleh berpolitik. Jangan salah kita mau itu politik. Jangan ya, itu dulu. Karena dulu kita adalah negara jajahan dan penduduknya dijajah, didoktrin untuk tidak usah ikut di dalam pemerintahan. Ya, sekarang sudah bukan zamannya. Dia berpolitik tidak masalah. Yang penting untuk kemaslahatan umat. Kalau kita belajar, mohon maaf, kalau Pak Kiai tidak berpolitik, mungkin pondoknya kayak kaya. Atau Al-Barakah juga kayak kaya, Al-Hikmah kayak kaya. Tapi karena ada yang di bidang NU yang ada di bidang politiknya, otomatis ya politik untuk kemaslahatan umat. Yang tidak boleh adalah politik untuk kepentingan pribadi. Soal saya, kita sambil asal ya politik. Jadi Nusewu jangan apatis, jangan masa bodoh. Kalau kita masa bodoh, nanti yang menguasai bukan orang-orang kita. Sing jadi RT, ya jadilah RT yang ahli sunnah wal jamaah. Nah, minimal RT, kemudian jadi RW, jadi kepala dusun, jadi kepala desa.
camat atau pegawai apapun, bahkan sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia, itu juga orang kita. Kalau bukan orang kita, banyak kepentingan pemasarakatan tempat yang tidak masuk ke dalam program-program pemerintah. Dan mohon maaf, sekarang karena yang memimpin adalah orang NU, mohon maaf karena sudah puluhan tahun, berarti sudah puluhan tahun kita itu di cara bahasa Indonesia dikadali lah ya. Jadi sekarang makanya ada aturan-aturan yang ketolnya wagu kemudian wong wis puluhan tahun orang lagi kok segala aturan kayak gini. Padahal aturan-aturan ini adalah aturan yang sebenarnya kadaluarsa disimien diambil karena kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan nanti kalau sudah aturan sudah berlaku ketok palu dan kita menjalankan butuh proses, tidak hanya 1-2 tahun seperti membalikan tangan, tapi butuh puluhan tahun ya. Jadi aturan ini bisa berlaku nanti dijalankan 5-10 tahun ke depan. Jadi banyak sekali aturan-aturan setelah waktu. Bagi yang belum tahu mungkin itu waktu, tapi bagi yang memahami itu adalah aturan yang nanti bisa kita rasakan, kita nikmati puluhan tahun ke depan. Jangan berpikir aturan itu orang kamboran nyong, tapi insya Allah akan dipakai untuk generasi berikutnya, anak cucu kita. Amin. Kemudian apa namanya ini ya? Ya, hilang ya. Jadi politik, kemudian ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Ini juga semakin berkembang. Ini di organisasi kita juga ada kelembagaan ekonomi seperti ada Ansor Banser atau Sorban ya, Koperasi Sorban. Di MBCNU sebenarnya juga ada Koperasi Amanu. Nah, lagi-lagi ini pemberdayaannya yang belum jalan. Monggo kita tingkatkan satu barisan untuk pengembangan ekonomi warga kita yang di Ansor, di Pak Raya, di Ibnu. Syukur-syukur bisa jadi satu di bawah satu lembaga, yang lain adalah sebagai cabangnya. Sebab NU itu adalah dari akar rumput, dari paling bawah, orang suka dulu bantuan ini dan itu bukan, tapi dari kita sendiri termasuk program yang kita laksanakan, yaitu ada program NU ya. Mohon maaf, NU juga baru booming ya, baru beberapa tahun, dan salah satunya dan pengelolaan NU terbaik itu ini tingkat dunia loh ya, tingkat dunia malah, karena ini ada yang ikut dari luar negeri juga, dari PC 6 luar negeri lah ya, PCI istimewa, pengurus cabang istimewa yang dari Hongkong, dan salah satu kepengurusan atau pengelolaan NU terbaik ada di PCNU Cilacap. Alhamdulillah. Ini juga termasuk pemberdayaan rasa keprok. Ini juga termasuk pemberdayaan ekonomi. Ini kadang juga ada yang tidak setuju. Wajar. Kita kan baru berjalan 4-3 tahun yang lalu lah, dan tidak masalah. Kita jangan ketika ada orang gimana, anak gimana. Padahal nyatanya dari uang 100 perak, 200 perak, 500 perak bisa mencapai, alhamdulillah untuk MBCNU sekarang sudah mencapai 76 juta, alhamdulillah. Bagaimana dengan ranting Kawungan sih? Ranting Kubang Agung, alhamdulillah juga ya rata-rata lah ya, lumayan ya, 6. Dan alhamdulillah untuk ranting Kubang Agung sekitar 6 juta. Dan penggunaannya untuk apa? Yaitu di bidang itu tadi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Kok bisa? Contoh, kadang ada diklat tentang pendidikan apa, itu kadang bisa diambilkan dari NU, yaitu untuk kelembagaan. Atau mungkin di ekonominya ada juga dari program Lazisnu atau program NU, jika ada namanya itu UMKM ya.
itu juga bisa dari poin itu. Kemudian ada ekonomi sosialnya, juga nah, sosial itu 50% apa ya, itu adalah penggunaannya untuk kegiatan sosial. Banyak sekali sosial, orang sakit, untuk santunan, untuk orang jongkok, untuk takmir masjid, musola. Mohon maaf, mungkin sekarang karena masih begini-begini, kita jangan berbicara dengan yang lain. Kalau yang lain itu ada dari atas, kalau kita adalah dari bawah. Kalau dari bawah itu lebih kontinu terus menerus daripada yang dari atas. Kalau yang dari atas kerannya ditutup, dia mati. Itu kalau kita karena dari bawah, ternyata alhamdulillah dulu yang sebelumnya cuma 1 juta 2 juta, sekarang sudah bisa berjalan lanjutan. Ekonomi sosial itu tadi, budaya ya, seperti ada kegiatan muslimah, ada kegiatan fatayat, ada kegiatan ansor banser, pengajian dan sebagainya, hadroh, itu kan karena butuh juga minimal ceritanya. Mungkin besok ansor kita tidak memiliki hadroh, bisa juga nanti dari lembagaan untuk pengiriman misalnya ansor, pengiriman lomba hadroh, bisa juga karena itu masuk ke dalam aspek-aspek tersebut, budaya, kemudian pertahanan keamanan, bisa juga. Contoh misalnya kita mengadakan sebuah kegiatan rutinan, baik NU maupun lembaga-lembaga bank-banknya, itu juga bisa diambilkan dari poin NU. Jadi meskipun poin NU tidak semuanya mendukung, tetapi kita jangan berkecil hati, jangan putus asa. Intinya apa ya? Peribahasanya apa ya? Biarlah anjing menggonggong, tapilah tetap berlalu. Intinya udah maksud yang ngurusi dia, yang nilai apik, nasi pong nilai apik terus mesti ya. Dalam berbuat apik kadang masuk suara yang mengandungi urung mesti wong dia menilai kita apik, wajar manusia masing-masing pendapatnya. Apa mana sekarang wong dia kadang kalau bisa terjadi seperti itu. Ya tetap ngalok kan. Kadang seperti itu wajar, dan perbedaan itu sih ya maka kita alami. Untuk yang berikutnya adalah ada beberapa sebenarnya pekan ini saya akan ada tadi hanya pemberitahuan aja informasi tentang HUT RI. Mungkin kalau HUT RI di sekolah sudah biasa itu. Terus kepemimpinan, ini mungkin kepemimpinan bagi calon-calon pemimpin. Minimal kita menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, memimpin, kita memiliki akal dan memiliki hawa nafsu. Ketika kita hawa nafsunya yang kita keluarkan, jadi kita harus bisa menjadi pemimpin menggunakan akalnya. Cara intinya ngerem hawa nafsunya. Kalau nafsu boleh atau tidak? Boleh, tidak semua nafsu itu negatif. Tapi nafsu yang positif seperti ini tadi, semangat pokoknya urusan yang pokoknya kepengen ngurusi NU, yang kepengen menikmati ngurusi NU, itu juga termasuk bagian dari nafsu. Tapi nafsu yang positif. Kita jangan berpikir nafsu itu semuanya negatif. Jadi ketika menjadi pemimpin, ya jadilah pemimpin yang amanah, minimal pemimpin diri sendiri, lakilah ke keluarga, lingkungan dan sebagainya. Jadilah pemimpin yang ala Nabi, ala NU, pemimpin yang selalu mengutamakan musyawarah seperti yang ada di dalam Pancasila sila keempat. Kenapa? Pancasila itu juga rumusan Pancasila itu yang merumuskan juga para tokoh alim ulama. Jadi tidak sembarangan. Kita mungkin penduduknya 86% penduduknya Islam. Kenapa negara kita bukan negara Islam?
Pancasila saja itu sudah sesuai syariat Islam. Jadi tapi ada yel-yelnya ya. Siapa kita? Ansor Basar NU, NKRI harga mati, Pancasila saya. Kemudian Nusantara milik kita. Itu sudah. Jadi kita sudah tepat masuk di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Karena NKRI harga mati itu filosofinya itu sudah luar biasa. Itu sama saja dengan menjaga Islam yang ya minimal Islam yang ada di Indonesia. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Kayaknya waktu ini bunyi banget ya. Yang suara seberapa? Dari waktu Eri ya waktu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku malah mau garis ngomong. Singkasih ialah saya tolongnya. Tapi ya ini nikmat. Jadi oke gampang terus. Kita karo dan bicara dan mampu akan masuk. Tapi akan kita beri ya. Itu saja dari kami. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma bila aku wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.